Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcastnya BBPK Ciloto. Nah, teman-teman semuanya, sobat belajar BBPK Ciloto, kita di hari ini akan berbagi lagi, akan bercerita lagi tentang PPIH. Nah, teman-teman, ini ada tamu istimewa kembali, Pak Iman Kastubi. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Oke ya, luar biasa Pak Iman. Pak Iman, nah di episode kali ini, mungkin episode sebelumnya, sobat belajar semuanya bisa nonton ya di episode di YouTube kita. Nah, ada episode sebelumnya itu kita ngomongin terkait dengan bagaimana sih pengalaman sesudah dan setelah jemaah kloter hadir ataupun sebelum kloter hadir, seperti apa dinamikanya. Nah, di episode kali ini, karena ini unik banget, Pak Iman itu hat-trick ya, dari 2017. Nah, kita ingin tanya nih, ini kan bisa kita perbandingkan ya. Nah, kita episode ini akan membandingkan nih. Perbandingan 2017, perbandingan 2018, perbandingan 2019. Kita pakai sudut pandangnya, sekarang sudut pandang melihat jamaah mungkin ya, melihat jamaah ya, bukan melihat tim nih. Kalau sekarang melihat jamaah. Boleh mungkin Pak Iman, kita akan melihat sudut pandang kalau kita melihat jamaah nih. Sebenarnya yang paling sulit itu dihadapi itu ketika 2017, 2018 sampai 2019. Karena kan Pak Iman tahu banget nih 3 tahun ini ya. Gitu. Insyaallah. Oke, silakan Pak Iman, boleh kita cerita, santai saja. Oke, baik. Kang TB ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ngomong haji ini tidak akan pernah capek lelah ya. Selalu ada energi Luar biasa ya. Karena energinya bukan lagi energi senang, tapi energi bahagia. Oke, Kang TB, terima kasih. Saya cerita antara jamaah dan cuaca ya. Nah, jamaah dan cuaca ya. Iya, betul ya. Emang cuaca beda-beda ya Pak? Beda-beda. Oh, beda-beda. Seru nih. Baik teman-teman, nah ya Bismillah, ya Allah jika salah luruskan ya. Di 2017 ini pertama kali saya bertugas dengan ya proses PPIH ya. PPIH itu panitia ya penyelenggara ibadah haji. Panitia penyelenggara ibadah haji. Jadi yang datang duluan ya, yang akan kami cerita. Maka khususnya kami di bidang kesehatan dan saya sebagai tim promotif preventif, dan alhamdulillah 3 tahun tadi adalah di situ terus di tim promotif preventif. Yang beda itu tempatnya saja. Jadi spesialis ya, tim promotif preventif ya. Betul. Yang pertama saya dulu di Mekah, yang kedua saya di Madinah, dan diperbantukan juga untuk di bandara, baik di bandara Jeddah maupun bandara Madinah, yang bandara Amma. Nah, yang menarik KTP di 2017 itu kita ngomong dulu cuaca. Cuacanya kenapa? Cuacanya panas banget sampai 52 derajat. 52 derajat teman-teman, ya. Bayangkan di Indonesia berapa nih? Bayangin 52 derajat, kita paling panas 29 udah ke kasa panas. Allah, kayaknya kita kayak ngeluh banget. Nah, 50 derajat. Dan 2017 itu adalah lansia, jamaahnya sebagian besar adalah lansia. 2017 itu? Ya. Lansia rata-rata Pak Iman. Ya, lansia. Nah, ini udah cuacanya 52 derajat, ya. Jemaahnya mayoritas lansia. Ya, apa yang terjadi kira-kira kalau kayak gitu ya? Nah, ini luar biasa. Dengan panas yang tinggi, ya akhirnya ya kita secara prediksi manusia ya, walaupun takdir Allah pasti lain. Itu terjadi. Banyak ya jamaah yang kehausan, ya, bahkan namanya heat stroke. Heat stroke ya. Ya, heat stroke yaitu kondisi di mana ya bukan hanya dia hilang kesadaran. Jadi kalau kurang cairan itu kan bisa jadi ngaco ngomong tuh, nggak nyambung gitu, kayak linglung. Kalau gitu. bahasa Sundanya balelol gitu. Nah, ditanya nggak nyambung gitu ya. Nah, ya kayak bisa demensia gitu ya. Nah, ini sampai ambruk. Banyak itu ya Pak Iman? Iya, banyak tahun 2017. Dan salah satunya ya yang saya lihat banget sama saya itu teman-teman TGC atau TKR ya, yang bidang-bidang dokter atau yang berisitu, mereka tuh nggak banyak pikir banyak. Itu kantong mayat dibuka, ya langsung masukin es, air apa es, dan diguyur, langsung tanggulangi masukin gitu. Jadi kayak dikubur sama es gitu. Masya Allah. Kubur es, ya kemudian ya diinfus, dikontrol ya saturasinya. Yang penting dia segera bisa ya kembali pulih. 2017 itu ya? Ya, ini gambarnya 2017 saking panasnya. Ya, ini banyak banget ya. Dan angka kematian. Saya aja ngerasa panasnya Pak Iman ya. Cerita Pak Iman, Masya Allah ya. Ini kan angka kematian cukup tinggi. Nah, jadi setiap tahun pasti ada ujiannya. Nah, ingat pemirsa semuanya, setiap orang punya sudut pandang melihat, karena setiap petugas akan beda ceritanya. Dan setiap jemaah pun akan beda ceritanya. Beda cerita. Nah, saya ceritanya yang ini. Oke. Mungkin yang lain agak beda nggak apa-apa. Oke. Apa-apa.
Kita pakai itu sudut 17 ya pandang. katanya ya. 2017. Antara cuaca dengan jamaahnya. Cuaca dengan jamaahnya. 2018 Pak Iman. Nah, 2018 alhamdulillah tidak terlalu panas. Tidak terlalu panas. Tidak terlalu panas, tapi tetap panas di sana. Suhunya itu. berapa tuh? Di bawah 52 berarti Ya, ya? di bawah 15 kita 448 ya. Wow. 4 sampai 48. Masih gitu. 40 lebih ya. Nah, jadi kan jargon kita TPP itu kan gunakan APD, alat pelindung diri, dari mulai payung, masker ya, kemudian semprot botol. Jadi rumusnya gini ya, ini juga yang nyimak ya tolong sampaikan kepada keluarganya, yaitu rumusnya adalah sering minum. Sering minum. Ya. Kenapa? Supaya jangan sampai Kurang minum. gitu ya. Jadi nanti cairan yang keluar dari itu cepat tergantikan gitu ya. Nah, kalau normalnya kan kita 2 liter ya atau 8 gelas ya. Kalau minum sebenarnya banyak stoknya Pak Iman ya? Banyak. Misalnya banyak. Nah, yang jadi masalah kan malasnya itu. Malasnya. Ini tolong, karena kunci penting jangan sampai dehidrasi. Karena ngerasa mampu awalnya ya Nah, dulu. gitu. Oke. Nah, kita ke 2018 alhamdulillah ya lebih aman kondisinya, cuacanya lebih aman. Ya. Nah, dan kita pun terkendali sampai saya cerita ketika mau wukuf ke Arafah. Mau wukuf ke Arafah. Kenapa tuh Pak Iman? Nah, menjelang maghrib, menjelang wukuf Arafah itu ternyata takdir Allah, ujiannya cuaca adalah badai, hujan dan badai gitu, angin besar. Oh, 2018 itu. 2018. Dan saya masih ingat kalau tidak salah rombongannya Agim itu adanya sedang di Mina. Ya, karena menggunakan tarwiyah namanya ya. Jadi nggak langsung ke Arafah, ke Mina dulu. Nah, yang kami dengan jamaah itu langsung berangkat ke Arafah. Dan itu menjelang maghrib itu ya saya ada di salah satu tenda. Ya, kalau tidak salah saya bersama teman-teman tim gerak cepat ya untuk pertolongan langsung ke jamaah, ada di jamaah. Dan kami sudah pasrah. Ya, dengan angin yang besar kami sampai pegang tiang tenda, dan situ kami melepaskan diri, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu semua sampai pegang itu, kita pasrah, kita berdoa mau ngapa-ngapain, udah nggak bisa kemana-mana. Air itu air hujan gitu Pak Iman? Hujan, tapi anginnya gede. Gitu. Banyak di YouTube ya, videonya ya, yang kami rekam gitu ya. Nah, itu luar biasa. Kami ngingetin ke jamaah, jangan keluar tenda gitu. Jadi usaha kita ada di tenda aja gitu. Ya kita ada pasrah, ya kita disuruh ya kita menenangkan diri mau ngapa-ngapain, udah deh. Takdir Allah seperti apa. Nah, alhamdulillah menjelang malam hilang badainya, ya hujan tadi ya. Dan kita cek semua, ngecek itu alhamdulillah jamaah selamat. Yang runtuh itu yang saya tahu ya, mungkin tempatnya mungkin ada juga yang terkena, tapi sebagian besar selamat tenda jamaah. Yang runtuh itu tembok tenda-tenda untuk tempat makanan gitu. Oh, yang roboh itu. Ya. Nah, ini yang luar biasa di 2018. Apa hikmahnya? Pas besoknya, Masya Allah. Setelah malamnya badai, besoknya itu Masya Allah, Arafah itu nikmat banget. Tidak terlalu panas. Oh, Masya Allah. Itu hikmahnya. Ada kesegaran lah ya. Kesegaran. Kita lebih nyaman. Ya, Arafah Mina itu enak. Gitu ya. Jadi tidak terlalu panas seperti tahun 2017. Tidak seperti 2017. Betul, gitu. Beda itu ya. 2018 ya. Tadi 2017 tuh kita perasaan panas. Suhunya. Kayak 2018 badai. Nah, itu ya hujan badai. Tapi ya, besoknya gitu ya. Dapat kesegaran. Iya, itu Masya Allah. 2019 gimana Pak Iman? Masih lagi ceritanya. Panas udah, badai udah. 2019 apa nih Pak Iman? Kembali sudut pandang. Sudut pandang Pak Iman. Oke, saya sebagai petugas. Nah, 2019 ini saya dengan teman-teman ini ada rasa ketakutan. Katanya apa? Karena cuaca enak. Jadi seperti di Indonesia gitu. Cuaca enak, malah jadi takut ya Pak Iman ya? Ya. Nah, ya. Takutnya kenapa? Kenapa Pak Iman? Perilaku jamaah abai. Jadi lalai ya? Lalai, APD nggak dipakai. Karena nyaman gitu ya. Terus sering keluar pondokan, bolak-balik, jadi tidak disiplin ya? Iya, tidak menjaga kondisi fisiknya. Nah, ini 2019. Itu udah ada kekhawatiran dari Pak Iman nih ketika wah ini nyaman banget nih. Ya, terutama, saya khawatir gitu ya. Ya, terutama kejadian setelah beres wukuf ya. Ya, beres di Ar-Musna. Ar-Musna itu di Arafah, Muzdalifah, Mina gitu ya. Itu kan perjalanan haji di situ. Di situ ya prosesinya ya. Ya, Arafah alhamdulillah aman. Sampai Muzdalifah pun aman. Nggak ada kejadian yang secara ekstrim gitu ada. Ya, Arafah, Muzdalifah aman ya. Termasuk di Mina pun aman. Walaupun ada hujan yang sampai ke Indonesia tuh seperti katanya ramai banget. Kita mah enak banget. Hujannya normal aja. Ya di sana hujan yang normal, kita air tergenang karena kan
batu pasir gitu ya. Penyerapan airnya. Iya, kita senang aja gitu, happy gitu ya. Bahkan kalau tidak salah dari 19 itu di Mina, ya itu kan kurang lebih sampai 3 hari ya, mabit di sana, lempar jumroh ya ke Jamarot, itu angka kematian 0. Angka kematian 0, alhamdulillah. Di Mina. Di Mina. Ya, kalau tidak salah ya, Nah, itu. Pak Iman, berarti pertanyaan Pak Iman tadi tentang kekhawatiran itu terjadi nggak? Sampai khawatir. Kira-kira. Nah, kami pun berdoa. Ya Allah, apa gini? Kami kan pasti terakhir kan pulangnya nyisir. Nyisir jamaah sampai nanti sudah selesai sampai kosong jadi ada istilah tempat lempar jumroh ya Jamarot. Dari mulai Ini prosesi haji udah selesai nih. Selesai. Nah, kita nyisir. Semua pas bawa barang-barang sampai pulang kita nyisir jamaah clear. Dan inilah pasca setelah Arafah Musdalifah Mina mulai terjadi euforia dari jamaah haji. Apa euforianya? Sudah hajian? Sudah jadi haji lah. Nah, mereka ya ada yang sering lupa lagi, apa yang nggak dipakai, kurang istirahat. Abai lah ya. Ya, apalagi sudah mulai pergerakannya, ada yang mau dari Mekah, yang Mekah ya, dari Mekah itu kan belum ke Madinah, ada yang mau ke Madinah persiapan. Di situ timbul kelelahan. Karena tadi terlalu diporsir, bebas gitu ya. Bebas, ya. Kelelahan. Dan, ya, bahkan yang paling saya sedih ada beberapa jamaah yang meninggal di kamarnya tidak diketahui oleh temannya. Masya Allah. Kenapa? Karena teman-teman pun sibuk untuk ibadah. Sibuk. Gitu. Ya, disangkanya hanya biasa saja istirahat. Gitu. Nah, ini artinya apa sih pesan Allah sampaikan dari yang saya sampaikan ini? Tetap ya waspada, tetap ikuti aturan. Tetap jaga ya. diri. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu jamaah Indonesia itu ada salah satunya itu mumpung di sana perbanyaklah umroh. Tapi kan agama kita kan menyampaikan kita tuh punya keterbatasan. Iya, secukupnya. Kita tahu di mana ya kekuatan kita. Nah, jamaah kita mumpung di sana banyak memaksakan diri. Banyak memaksakan. Ya akhirnya ya banyak yang sakit, bahkan banyak yang meninggal setelah beres prosesi haji tadi. Gitu Kang TB. Ya, jadi memang tadi ya, tiap tahun ada dinamikanya ya. 2017 tadi Pak Iman cerita panas. Betul. 2018 Pak Iman cerita badai. Ya, hujan badai ya. Hujan badai. 2019 aman, tentram, nyaman, ternyata tetap aja masih ada itu dari perilaku. Risikonya, perilakunya. Ya. Jadi kalau 2019 tantangannya di perilaku ya, bukan betul. di alam. Bukan. 17, 18 di alam, 2019 di perilaku. Godaannya berarti godaan perilaku. Karena santai gitu. Santai ya. Ya cuaca enak, jadi akhirnya aktivitas tinggi. Betul. Gitu. Baik Pak Iman. Nah, apa hikmah yang didapat dari 2017, 2018, 2019 buat teman-teman semuanya? Silakan Pak Iman. Doa kuatkan dan juga ikhtiar. Ikhtiar bagaimana? Ikutin aturan ya. Pemerintah sayang kepada seluruh warga negaranya melalui Kemenag, ikutin manasik hajinya. Ikutin tata cara ibadahnya. Mana yang perlu diutamakan, mana yang sebagai tambahan. Jangan memaksakan diri. Contoh misalkan, apakah kita harus ziarah? Silakan saja. Kalau kuat, sehat, ikutin. Kalau tidak, lebih baik istirahat. Karena haji adalah Arafah. Ya, satu hal, kan kita ketika di Arafahnya sakit kan nggak enak banget. Apalagi tidak hadir di sana. Jadi tanajulkan istilahnya, dibawa dengan sepintas ya. Ketika wukufnya tidak lama di sana kan rugi banget itu. Insyaallah ya, labaik Allahumma labaik. Ketika Allah sudah memanggil, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menahannya. Terima kasih Kang TB. Baik, terima kasih banyak nih Pak Iman, luar biasa ya. Jadi begitu cerita kita di hari ini, mudah-mudahan dapat ibrohnya dan dapat manfaatnya dan berkah buat Pak Iman dan tim PPIH. Terima kasih Pak Iman, atur nuhun. Yes, Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.